Semangat pagi buat kita semua. Buat adik-adik, semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 3 Komodo? Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam membaca. Ayo menulis. SMK Negeri 3 Komodo 2. Sekali lagi. Salam literasi. Saya membaca. Ayo menulis. SMK Negeri 3 Komodo 2. Baik. Yang saya hormati, kakak, saya menyapa kakak Satria sebagai Ketua Perhimpunan Wartawan Kabupaten Manggarai Barat, kakak itu sebagai sekretaris, abang saya Mas Bodan ini fotografer terbaik di Kabupaten Manggarai Barat. Yang saya kasihi semua teman-teman wartawan yang bergabung dalam Perhimpunan Wartawan Kabupaten Manggarai Barat. Pada tempat yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua. Selamat datang di Puncak Kaper, tepatnya di SMK Negeri 3 Komodo. Mari kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa tiba di tempat ini dalam keadaan selamat dan dalam keadaan yang sehat. Sepertinya cakrawala alam selalu merestui setiap niat baik kita. Setuju? Setuju. Baik. Jujur, saya selaku pimpinan Lembaga Pendidikan SMK Negeri 3 Komodo menyampaikan rasa bangga kami terhadap teman-teman wartawan yang memilih sekolah kami untuk merayakan atau memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022 ini. Kita beri tepuk tangan untuk wartawan. Saya kemarin ketika dikunjungi oleh Pak Satria dan Pak Servan, saya sedikit gugup. Ada apa lagi ini? Mereka mau datang ambil data apa? Ya, saya gugup. Tapi ketika mereka menyampaikan tujuan kedatangan mereka, saya lega dan saya bangga. Ya, walaupun kita sekolah baru, puji Tuhan selalu ada orang baik yang mau datang berbagi dengan kita. Luar biasa adik-adik yang pada hari ini diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini karena ini gratis. Baik, kegiatan kita hari ini itu dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Jadi setiap tanggal 9 Februari sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985 menetapkan bahwa setiap tanggal 9 Februari dalam setahun itu ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Ini pasti adik-adik baru tahu toh? Ya. Kalau misalnya ingatan kita cukup lemah, kan kita punya ballpoint dan buku. Sebaiknya ditulis. Siapa tahu sebentar ada kuis. Oke, baik. Nah, apa yang kita mau buat hari ini? Hari ini kakak-kakak yang hebat ini datang berbagi ilmunya tentang
bagaimana menjadi fotografer yang baik, bagaimana supaya hasil gambar yang kita ambil itu baik dan membuat orang tertarik untuk melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengambil gambar, kakak-kakak juga melatih kita semua bagaimana mendeskripsikan gambar yang kita sudah ambil itu. Selama ini kita biasa main Facebook, upload story di WhatsApp atau Instagram, cukup dengan gambar, tetapi tidak pernah mendeskripsikan apa maksud dari gambar itu. Jadi teman-teman, adik-adik yang selama ini juga sudah bergabung di komunitas literasi, kami punya komunitas literasi namanya Ekosentris. Kenapa kami memilih nama itu? Karena terkait dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK 3, yaitu wisata bahari dan ekowisata. Jadi mulai hari ini setelah mendapat ilmunya, kalau upload foto di Facebook harus disertakan dengan narasi. Oke? Iya. Jadi yang kedua tujuannya selain supaya bisa menjadi fotografer yang baik, mengurangi fotografer yang datang dari luar Manggarai Barat. Kamu lihat selama ini wisatawan yang datang berkunjung di super prioritas ini, pasti mereka bawa dengan fotografernya masing-masing. Nah, kita jadi penonton yang mempromosikan segala sesuatu yang indah yang ada di daerah super prioritas ini adalah orang yang bukan orang asli Manggarai Barat. Tidak mau seperti itu toh? Ya. Masa orang luar yang mempromosikan, kita jadi penonton. Ya, supaya membantu Kakak Bondan sama-sama mempromosikan semua yang indah-indah yang membuat orang tertarik untuk datang ke Labuan Bajo dengan baik, sehingga mengurangi fotografer yang datang dari luar. Ya. Dan saya kemarin sempat mendengarkan diskusi dari Kakak Servan dan Kakak Satria bahwa nanti ada agent tersendiri untuk fotografer. Nah, kebetulan kita sekolah pariwisata ini hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya akan intinya menyampaikan terima kasih. Ini peluang yang sangat luar biasa buat kami, supaya kami nantinya seperti Kakak Bondan dan teman-teman yang lain. Jadi itu saja sambutan awal saya, dan mohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan juga para leluhur yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini, dan mohon izin kita semua, maka saya membuka dengan resmi peringatan Hari Pers Nasional bersama Perhimpunan Wartawan Kabupaten Manggarai Barat dan Lembaga Pendidikan SMK Negeri 3 Komodo. Saya buka dengan resmi. Saya perlukan kali karena 5 Pancasila. Saya kembali. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas karunia-Nya memungkinkan kita untuk bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pelatihan fotografi, video, dan narasi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua Fotografi Labuan Bajo, Kakak Bondan, yang saya hormati teman-teman guru, yang saya hormati juga teman-teman wartawan yang bergabung dalam Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat, yang saya banggakan juga teman-teman pelajar SMK Negeri 3 Labuan Bajo. Saya atas nama mewakili Ketua PWB menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman guru, dan kepada siswa yang memberikan kami kesempatan untuk mengadakan kegiatan di sini, kegiatan APN yang ke-76.
Sebelum saya melanjutkan lagi, saya memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman saya yang ada di sini. Yang hadir di sini kami ada 9 orang. Mungkin bisa teman-teman maju ke depan. Yang pertama Kakak John Lewat. Kakak John Lewat ini dia wartawan senior dan termasuk pendiri PMP. Beliau bekerja pada media Metro TV dan Media Indonesia. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan dan membaca berita atau menonton televisi berita yang kedua saya minta Tom Sevan untuk maju ke depan. Beliau juga adalah wartawan senior. Beliau ini satu-satunya wartawan yang kuliahnya dulu jurusan jurnalistik ya beliau. Sehingga merasa baik menjadi wartawan dan beliau bekerja di media kita berbagai. Yang berikutnya saya panggil Om Peter dari Media TV. Di Labuan Bajo sebelumnya di Kupang. Saya panggil lagi teman Hans Batona. Beliau ini wartawan senior juga, bekerja di Korea Punya Express. Dan beliau ini sebelum ada media beliau sudah jadi wartawan. Saya panggil lagi teman Ical untuk maju ke depan. Beliau dari Bogor, terus wartawan sudah 2 tahun. Beliau orang baik-baik saja di sini. Panggil lagi Selo. Selo ini bekerja pada media Selo ini sebelum jadi wartawan dia satpam. Yang berikut saya mungkin mengikuti dia media kita Indonesia, dia wartawan juga hampir 5 tahun. Lagi teman kita dari Pos Depan, Gensio Viana. Jadi kawan Gensio ini dia berasal dari Timur Leste. Sejak Indonesia merdeka, dia hijrah ke Indonesia dan dibesarkan di Kupang. Dan satu lagi saya panggil teman saya Robi. Beliau ini wartawan biasa. Yang terakhir saya panggil kawan saya Milan Jawan. Milan Jawan ini bekerja pada kalau teman-teman membaca berita yang ada di negara barat, inilah senior-senior yang ada di depan. Kawan-kawan, tahun ini kegiatan KPI ini diselenggarakan di Kendari. Jadi kami di daerah tidak bisa Kendari, jadi kami laksanakan di Labuan Bajo. Jadi karena kami secara nasional ada 3 tema utama. Bagaimana 3 tema itu soal partisipasi pers untuk mengawal isu nasional, terus soal pers Indonesia, kehidupan pers Indonesia, terus soal penguasaan pembangunan. Jadi untuk kami di sini kami memilih tema genjot pariwisata dengan fotografi. Jadi kami memilih tema itu karena pariwisata membutuhkan kerja-kerja atau dari industri pariwisata yang tentu memahami bagaimana cara pengambilan video, pengambilan foto yang benar, sehingga kami menggandeng fotografer profesional dari Cafe Labuan Bajo untuk memberikan materi soal fotografi itu. Jadi kami sengaja memilih beliau karena beliau adalah kompoten untuk memberikan materi kepada kawan-kawan, karena tujuan dari kami sendiri bagaimana teman-teman anak-anak SMK di sini bisa menghasilkan foto-foto, konten foto yang berbagus. Coba teman-teman bayangkan di era industri 4.0 ini kan
sudah kolaborasi teknologi itu cukup tinggi. Tidak ada lagi mempromosi objek wisata dengan konvensional dengan baliho dan sebagainya. Sehingga sekarang itu tuntutan semua orang untuk mempromosikan objek wisata atau marketing bisnisnya dengan digital, termasuk dengan video, dengan foto. Jadi harapannya nanti melalui kegiatan ini ada alumni-alumni di sini bisa dia menjadi fotografer profesional yang dia akan mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Manggarai Barat ini bisa terkenal di dunia luar negeri dan seluruh Indonesia ini. Seperti misalnya mungkin teman-teman dulu bagaimana berpengaruh sekali foto itu Pulau Padar. Pulau Padar itu kan dia terkenal karena foto, konten fotonya yang bagus sehingga dia terkenal. Misalnya kawan-kawan yang tinggal di objek wisata, selama ini kan objek wisata yang tidak ditampilkan foto yang bagus sehingga orang-orang tidak mengenal. Sehingga yang pada intinya banyak objek wisata yang ada di Indonesia dan yang terlebih khususnya objek wisata baru terkenal karena foto. Jadi harapan kami ya teman-teman di sini nanti hasil pelatihan ini bisa memproduksi foto, video dan terus menghasilkan narasi yang bagus tentang objek-objek wisata. Rata-rata teman-teman mungkin anak SMK yang ke objek wisata mungkin belum mengenal sekitar soal objek wisata Istana Ular atau apa, belum mengenal wisata itu. Maksudnya kawan-kawan belum mempunyai keahlian untuk menulis, sehingga nanti kawan-kawan wartawan akan memberikan materi soal bagaimana cara menulis yang baik dan benar sehingga menarik orang untuk membaca dan mengunjungi destinasi wisata itu. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya lupa ada satu kawan saya tadi, Om Felix dengan Alfons, mereka ini orang hebat semua yang sebentar lagi mereka akan makan siang di mana. Demikian saja sambutan saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam acara yang sebentar. Dan terima kasih. Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdan dari komunitas fotografi Labuan Bajo. Pagi ini sama teman-teman sekalian saya coba berbagi sama kalian bagaimana caranya membuat foto-foto yang kira-kira sesuai dengan konteks kita di Labuan Bajo, yaitu pariwisata. Nah, foto-foto pariwisata dalam konteks digital. Mengingat saat ini kita ada dalam era digital, segala sesuatu tentunya membutuhkan konsep-konsep digital. Nah, di sini saya coba berbagi ke teman-teman. Saya coba memakai pemasaran digital untuk menjelaskan fotografi ke teman-teman sekalian. Oke, boleh next. Oke. Berbicara soal digital marketing, itu tentu saja kita tidak bisa lepas dari yang namanya fotografi. Foto itu menjadi alat utama untuk menarik perhatian konsumen. Jadi katakanlah teman-teman ini punya paket wisata dan mau menjual paket wisatanya misalnya, atau kalian mengelola desa wisata dan ingin menjual bagaimana bagusnya desa wisatanya. Satu, tentu saja kita membutuhkan alat komunikasi visual, yaitu namanya foto. Kenapa foto? Foto adalah sesuatu yang paling gampang untuk dibuat. Kalian duduk-duduk, angkat handphone, foto selesai jadi. Oke? Jadi foto itu yang paling gampang dibuat. Oke, next. Oke. Ada yang tahu di mana? Oke.
Ini foto pagi atau foto sunset? Oke, sunset. Apa esensi foto ini saya bawa ke teman-teman? Satu, untuk memotret landscape yang baik itu kita membutuhkan akurasi foto. Oke? Apa itu akurasi foto? Akurasi foto itu ada dua. Satu, dia akurasi waktu. Dua, akurasi posisi. Tempat sebagus ini, kalau kalian foto jam 1 siang, pasti jelek. Bayangannya tidak karu-karuan. Oke? Kita butuh akurasi waktu yang pas untuk mendapatkan landscape yang bagus. Biasanya di pagi hari atau sore hari. Oke? Esensi memotret landscape itu ada dua, akurasi waktu dan akurasi posisi. Ini kalau Anda geser ke sini lagi dari titik ini pasti jelek. Kenapa? Ada pohon di sebelah sini. Jadi untuk dapat gambaran bagus, Anda harus berdiri di tempat yang tepat. Oke? Tidak bisa asal. Oke, next. Ada yang tahu di mana? Ini di Toraja Utara, Lolai. Oke, Lolai itu terkenal dengan negeri di atas awan. Ya, kalau Anda sampai di Lolai, fotonya tidak kayak begini, ya tidak menggambarkan negeri di atas awannya kan. Ini foto pagi, foto subuh. Oke, jadi esensinya adalah ketika kalian memotret, kalian harus memikirkan saya mau bilang apa lewat foto ini. Oke? Tempat ini namanya negeri di atas awan. Ya sudah, kalau tidak ada awannya, berarti fotonya tidak bicara, ya kan? Itu yang perlu teman-teman pahami. Next. Ini mana? Ini di Molo. Tempat yang biasa singgah di tikungan itu. Ini di Molo. Jadi Labuan Bajo punya landscape layer alam yang bagus saja. Oke, ini di sini ada mata siang juga jelek. Oke, ini kan pohon hijau-hijau semua ke bawah kan. Itu kalau matahari full dari atas, bayangannya tidak karu-karuan gitu. Next. Oke, ini di. Oke. Apa yang menarik dari foto ini? Apa lagi? Oke. Kalau Anda lihat foto ini, matanya lagi kemana? Perempuan. Tidak ada yang lihat orang ini. Oke, jadi ketika kalian membuat sebuah foto lanskap, harus selalu ada satu yang namanya point of interest. Oke, point of interest itu bukan objek utama. Dia adalah sesuatu yang bisa menarik pandangan mata orang yang melihat foto itu. Oke, ini kalau tidak ada orang itu, ya biasa saja fotonya hampa. Fotonya hampa, tidak ada istimewanya. Oke, next. Oke, ini foto kebudayaan ya. Satu di Toraja, satu di Banyuwangi. Kalau di fotografi ini kita sebut foto fashion. Oke, apa esensinya foto fashion? Bajunya yang penting, orangnya tidak. Oke, jadi begitu kalian memotret perangkat budaya, perangkatnya yang penting, orangnya tempelan. Esensinya foto fashion ya, esensinya foto fashion itu kostumnya yang penting. Oke, baju apa namanya, tariannya Banyuwangi, baju adatnya Banyuwangi sama Toraja sebagus ini. Kalau kalian cuma fotonya close up saja ya, tidak, fotonya tidak berbicara. Oke, next. Oke, ada yang tahu ini di mana? Di Bali. Ini di Klaten.
Jadi Klaten itu ada desa wisata. Desa wisata itu punya tempat wisata namanya Unggul Ponggo. Nah, di situ uniknya adalah kalian pakai tutup kepala itu, oksigennya di situ. Tapi kalian tidak pakai tabung. Nah, menariknya di bawahnya itu ikan-ikannya sebanyak ini. Ini desa wisata. Jadi lagi-lagi ya, untuk menggambarkan Anda membicara sebagus apa tempat itu, seunik apa tempat itu, sebisa mungkin fotonya itu bicara tentang itu. Kalau Anda googling foto-foto Unggul Ponggo, semua yang muncul foto kayak begini, ikan-ikan. Oke. Next. Oke, ini di Bali ya. Next lagi. Oke. Ini Patung Komodo, salah satu yang menjadi ikon kita juga di sini. Next lagi. Oke, ini ada yang tahu di mana? Ini di Papagalan. Oke. Kalian kalau ke Papagalan, fotonya foto gunung top, ya biasa saja, tidak berbicara apa-apa. Tapi begitu Anda memotret perahu gagal, langsung tahu kali Papagalan. Oke, jadi esensinya itu tadi ya teman-teman. Begitu kalian mau menjemput foto atau sebelum memikirkan untuk memotret foto, selalu bikin dulu kalian mau bilang apa ke foto itu. Oke? Next. Ini di Benteng Van der Wijk di Kebumen. Ini pakai handphone. Sekali lagi ya, teman-teman, selalu ada point of interest. Kalau tidak ada kereta kuda di tengah, ini fotonya biasa saja, hanya sekedar dinding kosong. Next, ini tahu ya, ini jadi pagal. Ini kerja juga di pagal. Next. Oke. Membakar kopi. Teman-teman pernah melihat foto kebun kopi? Pernah. Oke. Tahu nggak kalau itu kebun kopi? Tahu. Kalau kalian melihat foto hamparan kebun kopi, langsung tahu kalau itu kebun kopi? Tidak kan? Nah, oke. Jadi itu tadi yang saya bilang, pikirkan. Kalau kalian mau bercerita tentang kebun kopi, kalian mau motret cuma hamparan kebun kopi, ya fotonya tidak bunyi, fotonya biasa saja. Kalian harus betul-betul lebih close up lagi ke kopinya. Oke. Next. Jadi tahu di mana semuanya ini? Tiga tempat ini. Yang foto kiri di mana? Ini di Loha. Yang tengah tahu ya. Ada yang lawan lagi. Kanan Cincapolo di Duka. Oke, jadi esensinya adalah selalu juga pikirkan apa ikoniknya di satu tempat itu. Oke? Apa yang menjadi main object. Yang kiri itu foto gua. Kalau misalnya tidak ada orang di situ, bagus atau tidak? Tidak ya, biasa saja. Oke? Jadi selalu pikirkan sesuatu yang menarik yang bisa kalian simpan di dalam frame foto kalian. Oke, bukan asal jepret ya. Next. Oke, ini foto aktivitas. Kalau di fotografi kita menyebutnya human interest. Oke,
Apa bedanya foto portrait dengan foto human interest? Ada yang tahu? Oke, sederhananya begini. Human interest itu manusia yang ada kegiatannya. Oke, mencangkul, naik sepeda, membatik, menenun, itu masuk kategori human interest. Tapi kalau portrait, satu orang kok tidak bikin kegiatan apa-apa. Oke, itu bedanya ya. Foto portrait dengan foto human interest. Next. Oke. Fotografi it's about a moment. Oke. Semuanya tentang momen. Kenapa tentang momen? Karena foto itu dia beda sama video. Foto sekali Anda jepret, kalian yang membuat si yang melihat foto itu berpikir, berimajinasi. Sementara video itu yang melihat fotonya sudah digiring sampai ke ceritanya selesai. Oke, satu momen itu sangat penting untuk sebuah foto. Tapi perlu teman-teman ketahui, di dalam fotografi berhasil dan gagal itu 1:1. Oke? Berhasil dan gagal 1:1. Sejago apapun kalian motret sampai kepada hujan, ya sudah, tidak bisa motret. Ya kan? Jadi berhasil dan gagal itu 1:1. Kalian jago foto underwater sampai bawa kameranya mati, mau mana? Jadi sebegini apa-apa kan? Oke. Jadi ya foto itu selalu tentang momen. Sebisa mungkin Anda mengejar, kalau di jurnalistik itu momen nomor 1, teknis nomor 2. Oke. Atau kalau di real estate itu di perumahan lokasi nomor 1, bangunannya nanti nomor sekian. Oke. Sama di foto juga momen nomor 1. Oke. Next. Oke, visual yang menarik mampu menggugah minat konsumen untuk membeli produk yang Anda tawarkan. Itu tadi ya. Anda fotonya biasa-biasa saja ya. Tidak, Anda mau memperkenalkan sebuah desa wisata, Anda merangkum gambar-gambar yang tidak bagus, ya tidak ada juga orang yang menggunakan tempat itu. Oke, next. Oke, ini saya mau kasih contoh ya. Ini satu tempat di Melo, namanya Dapur Utara. Anda kalau sampai di sana sebagai misalnya wisatawan, itu tempatnya bagus sekali ya di Dapur Utara itu. Nah, salah satu yang menarik itu aktivitasnya. Ini contoh bagaimana visual itu dikemas secara baik untuk menjual produknya mereka. Ini salah satu aktivitas memasak nasi kolo ya. Nasi kolo. Nah. Oke. Ini Dapur Utara. Next lagi. Nah, ini makanannya, ini kue cucur. Next lagi. Ini ada singkongnya. Next. Ini apa kita sebut kalau di Manggarai? Apa? Oh. Oke, next. Ini ayam masak. Next lagi. Ya, next. Ini salami cookie. Next lagi. Oke, ini Kak Alis ya yang punya. Next. Oke, balik dulu ke atas. Oke, ini Dapur Utara yang mendesain konsep visualnya dengan sangat baik untuk menjual produknya. Oke, coba bayangkan kalau misalnya foto makanannya di foto asal-asal.
ditaruh sembarangan di meja terus dijepret, itu pasti tidak akan menjual. Oke, jadi selalu pikirkan bahwa visual itu sangat penting untuk ketika Anda mau menjual sesuatu. Oke, next. Oke, ini yang fotografi dalam promosi digital. Satu, seperti yang saya bilang tadi ya, fotografi itu bahasa visual. Oke, dia bahasa visual. Tujuannya apa? Supaya bisa mengkomunikasikan apa yang Anda mau jual. Oke, Anda punya itu tadi travel agent mau jual paket wisata, ya tugas Anda adalah membuat foto-foto yang kira-kira akan bisa berkomunikasi sama si calon wisatawan. Oke, Anda mengelola sebuah desa wisata, Anda harus bisa memotret desa wisatanya sebaik mungkin sehingga orang-orang mau datang ke desa tersebut. Oke. Yang kedua, menciptakan interaksi produk dan konsumennya. Oke. Jadi tadi kalau misalnya sudah terjalin komunikasinya, yang kita butuhkan adalah ada interaksi. Oke, ada interaksi dari orang-orang yang melihat foto itu. Nah, setelah terjadi interaksi, bangun kedekatan, orang mau datang, orang mau membeli. Oke, itu esensi sebuah foto. Jadi foto harus dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Oke, next. Oke, ini kekuatan pengaruh sebuah foto terhadap produk. Satu, dia bisa membantu calon pelanggannya. Jadi tadi kembali apa yang Anda jual, foto itu membantu kepada konsumen untuk mengenali apa yang Anda jual, meningkatkan value. Anda cuma memotret kayak tadi ubi kayu, tapi ketika dia difoto dengan bagus, jadinya istimewa. Oke. Meningkatkan kepercayaan konsumen, lebih mudah diingat. Oke, foto itu selalu lebih mudah diingat ya. Menarik perhatian, faktor penentu keputusan untuk membeli. Oke, jadi foto-foto yang bagus itu juga mempengaruhi orang mau datang ke tempat itu atau tidak. Oke, next. Oke, ini prinsip komunikasi visual. Selalu kenali tempatnya dulu ya. Ya, destinasi kalau banyak sampahnya, kalian foto sebegitu, kalian posting juga, ya sama saja. Terus yang kedua, lokasi pengambilan foto. Tadi ya, selalu lihat tempat Anda berdiri di mana. Perhatikan angle dan perspektifnya. Sebentar kita belajar angle sama perspektif. Pakai tempat kreatif. Selalu bikin foto sekreatif mungkin. Oke? Next. Oke, memanfaatkan smartphone. Teman-teman sekalian, handphone itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang dekat sama kita. Memotret dengan handphone itu jauh lebih mudah dibanding kalian bawa kamera kemana-mana. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, tahu di mana? Ini foto pakai handphone. Ini di Sumbar. Cuma foto pakai handphone. Sebenarnya ini masuk kategori foto gagal. Kenapa gagal? Lihat itu pohon di belakang hitam semua. Ini foto jam 1 siang. Ya kenapa jam 1 siang? Karena penyelenggaraan eventnya juga jam segitu. Jam 1 siang. Oke. Next. Ini contoh foto sederhana ya, pakai handphone. Cuma minuman. Next. Ini di hotel suasana pagi. Next. Tahu ya? Ya. Di atas. Jadi mutu handphone itu sudah hampir tidak kalah sama mutu kamera ya.
Jadi kita memotret sunset pakai handphone dengan teknik shading pun ini namanya teknik shading. Jadi di dalamnya sedikit banyak cahaya, di luarnya kurang cahaya. Jadi kan logika fotonya, kalau kalian fokusnya ke sunsetnya, dalamnya harusnya gelap. Itu namanya logika shading. Nah, tapi untuk handphone sekarang sudah sangat bagus. Next. Ini juga malam di HI pakai handphone. Next. Ini foto arsitektur, pakai handphone juga, semuanya sudah presisi. Next. Ini tinggal. Next. Oke. Pakai handphone juga, kalian foto panggung itu sudah mutunya sudah bagus sekali. Handphone itu sudah speednya juga sudah bisa diatur, dia sudah bisa melepor kan. Ini Java Jazz terakhir kayaknya 2019. Next. Ini itu aja. Ini bukan radio itu pakai handphone. Oke, next. Oke, ini saya kira kalian sudah belajar semua ya, basic fotografi sudah. Oh. Oke, kita cepat saja di sini. Next. Oke, jenis kamera. Lanjut. Ini tahu ya? Oke, next. Ini tahu juga. Next. Ini besok pagi kan? Bokeh. Next. Biasa lihat kamera ini? Ya. Ini namanya sebenarnya bukan Polaroid. Ini namanya lens kamera. Yang temukan namanya Edwin lens. Namanya lens kamera. Polaroid itu perusahaan kayak Canon, Nikon, nah itu perusahaan. Ini nama aslinya lens kamera. Next. Oke, ini contohnya. Next lagi. Tahu kamera lama? Next. Biasa lihat efek begini? Ya, kalau di zaman sekarang namanya efek retro ya. Nah, ini aslinya namanya efek lomo. Jadi sebelum efeknya itu ada yang duluan ada kameranya, namanya kamera lomo. Oke, next. Tahu kamera ini? Pinhole. Next. Nah, biasanya foto-foto begini kan, ini akan lubang jauh. Jadi menghasilkan foto-foto yang tidak biasa digital oleh mata kita. Next. Ada yang tahu apa bedanya? Enggak. Lensa sama. Oke, next. Dia bedanya DSLR sama mirrorless apa? Oke, kalau DSLR cahaya masuk dipantul dulu ke atas. Jadi dalam kamera DSLR itu ada cermin di dalamnya. Oke, kalau mirrorless tidak ada cermin, langsung cahaya masuk di lensa langsung ke belakang, langsung ke sensor. Kalau DSLR dipantul dulu ke atas, baru ke sensor. Oke. Next. Oke. Memahami sensor kamera. Kalau di kamera itu kita sering dengar istilah full frame sama APS-C. Itu apa bedanya? Oke. Ini. Satu secara size sudah pasti beda ya. Full frame itu ukurannya lebih besar. Kalau kamera begini
biasanya sensornya APS-C, sedikit lebih kecil di bawah full frame. Kelihatan ya itu APS-C, sedikit di bawah full frame. Handphone itu sensornya cuma segini. Handphone itu sensornya cuma sekecil itu. Jadi kenapa kamera itu mahal? Ya sensornya sebesar itu. Makanya kalau kalian motret terus di zoom, kalau handphone itu kan sudah kotak-kotak. Kalau yang foto dari kamera itu kan masih tajam sampai detail mata. Nah, itu pengaruhnya karena di sensor. Oke, next. Oke, ini lewat saja. Next lagi. Next. Kita tahu ini ya, lensa itu ada dua, fix dan zoom. Kalau fix, kitanya yang maju mundur. Kalau zoom, lensanya yang maju mundur. Next. Oke, jadi susah satu. Dan saya tahu ya. Next. Oke. Next lagi. Itu di Jogja. Kalau next. Oke, next lagi. Next. Lanjut. Oke, dan terus bisa ya. Next. Ini salah satu efeknya kalau bisa. Next lagi. Dan sama atau next. Ini salah satu efeknya kalau sama atau ya. Jadi lensa makro itu memunculkan semua yang kecil di mata. Jadi bisa besar dengan lensa makro. Ada yang tahu lensa tilt and shift? Bagaimana? Next. Kalian biasanya kalau melihat gedung dari bawah, gedungnya langsung lurus atau tidak? Pasti kalau dia tidak begini atau begini, ya kan? Kalau di bawah gedung, lensa tilt and shift itu bisa langsung lurus. Jadi kayak contoh foto gedung ini aslinya begini kalau di foto dari bawah. Kalau kalian dekat ke gedungnya, angkat begini pasti, ya kan? Nah, lensa tilt and shift itu langsung lurus. Jadi kalau kalian foto semua gedung atau apa itu langsung lurus. Makanya lensa ini mahal sekali. Next. Nah, sekarang ada cara mudahnya, Photoshop. Yang ini lewat saja. Next. Lanjut. Next. Oke. Kita belajar exposure ya. Bagaimana kamera bekerja dan memproduksi sebuah gambar. Oke, kamera itu menduplikasi mata manusia. Oke, cahaya masuk terus ditangkap. Next. Oke, bagaimana cara mengontrol cahaya untuk menghasilkan foto yang menarik? Next dulu. Oke, nah 3 gambar ini. Saya mau tanya ke teman-teman, foto kiri atas itu banyak cahaya atau sedikit cahaya? Banyak cahaya. Foto bawahnya yang bagi kuning sedang normal ya. Foto kanan sedikit cahaya. Berarti persoalannya bukan soal banyak atau sedikitnya cahaya kan? Foto bagus itu adalah foto yang bisa dikontrol sebaik mungkin cahayanya. Oke, foto itu bisa bekerja kalau ada cahaya, kalau tidak ada cahaya sama tidak bisa bekerja.
Oke, jadi yang selalu berpikir foto itu mesti normal, tidak selalu begitu foto bekerja. Jadi foto itu persoalan cahaya bisa dikontrol sebaik mungkin atau tidak, banyak atau sedikit tetap bisa bagus. Oke, next. Oke. Pernah belajar triangle exposure? Oke. Di kamera itu yang membentuk sebuah cahaya yang pas untuk sebuah foto yang kita sebut exposure itu ada 3, shutter speed, aperture, sama ISO. Oke. Aperture itu ada di lensa, di bukaan. Shutter speed itu ada di body. Oke, ISO juga itu ada di body. Oke, apa beda dari ketiganya? Oke, kalau misalnya memasak, exposure aperture itu apinya. Oke, seberapa besar api yang kita mau kasih ke masakan. Oke, kalau shutter speed itu lamanya kita memasak. Jadi kalau Anda goreng telur, apinya sudah pas, tapi gorengnya terlalu lama, hangus. Nah, begitu pun di kamera. Anda sudah buka exposure-nya pas, tapi shutter speed-nya diturunkan, ya fotonya over cahaya. Oke? Jadi ini analoginya seperti kayak memasak. ISO itu sensitivitas cahaya. Itu ibaratnya kalian pakai api biru, api kuning, mana yang lebih bagus kepekaannya. Oke, jadi analoginya kurang lebih kayak begitu. Anda durasi waktunya, durasi memasaknya sudah pas. Misalnya goreng telur itu 5 menit, oke? Tapi kalian pakai apinya terlalu besar misalnya, ya sudah tetap saja hangus. Nah, begitu pun di kamera. Shutter speed kita sudah kunci 100, oke, 100. Tapi exposure-nya kita misalnya kasih tinggi lagi, jadi aperture-nya kita kasih tinggi ke 22, ya gelap pasti. Oke, jadi analogi exposure kamera itu kayak memasak. Oke, next. Ini ya efek-efeknya. Kalau Anda pakai speed rendah 1/2 itu semua yang bergerak pasti blur, sudah pasti. Sama di aperture juga, kalian pakai yang bukan paling besar, belakangnya juga blur. Begitupun ISO. Next. Oke, ini lewat next saja. Oke, ini shutter speed kalau kalian bercepat ya, dia bisa membukukan momen. Ini kalau shutter speednya dikasih lambat, kalian bisa bikin efek-efek garis saya. Next. Dan juga kalau dilambatkan. Next. Oke, next. Oke, ini diafragma bukan lebar ya, belakangnya blur semua. Next lagi. Nah, ini kalau diafragmanya kecil, nah gini, jelas semua. Next. Oke, oke, diafragma itu kayak mata kucing itu. Kalau dikasih menyempit, nah dia akan lebih jelas. Kalau dikasih lebar, belakang kita cuma fokus ke satu. Persis begini dia tuh. Next, pupil lagi. Oke, ini sensitivitas ya. Next. Oke, kalian pakai ISO tinggi, cahayanya naik tapi efeknya banyak noise. Next. Oke, next. Ini sudah tahu ya, rule of thumb, komposisi paling standar di fotografi.
Oke, selalu ada pertanyaan. Objek itu ditaruh di kiri, kanan, atau di tengah? Kalau ditaruh di tengah, yang larang siapa? Ya kan? Jadi tidak ada salahnya foto ditaruh di tengah. Dalam sebuah komposisi ada yang namanya center. Next. Oke, ini teknik framing ya. Kita membingkai objek utamanya. Next. Ini leading line. Next. Ada biasa lihat foto-foto gini ya. Next. Oke, next. Oke, depth of field, kedalaman. Ini apa Anda? Next lagi. Kalau komposisi. Oke. Oke. Next. Ada yang tahu kenapa low angle dibutuhkan? Oke, kalian memotret sebuah patung untuk menunjukkan patung itu tinggi, perkasa, gagah, itu pasti angle-nya dari bawah. Anda mau menunjukkan superiornya seseorang atau keangkuhan, itu fotonya dari bawah. Oke. Next. Oke, ini normal ya, standar. Next. Oke, triangle. Oke, ada yang tahu? Ini foto-foto mengintimidasi ya. Anda mau menggambarkan si pengemis misalnya sangat kesusahan, ya lo fotonya dari atas, jadi terasa tertindas. Kalau begitu Anda foto dari bawah, kurang bunyi fotonya. Next. Oke, ini yang pertama. Next lagi. Oke, ini kalau era sekarang orang biasa pakai drone. Itu buat saya. Next. Oke, shot size. Next. Ini tahu ya, long shoot sampai close up. Oke, next. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jangan jauh-jauh kita menulis tentang SMK 3 Labuan Bajo. Tadi seperti yang saya bilang, mungkin keadaan di sini biasa-biasa saja, tetapi kita bisa membuat narasi itu kan kepentingan promosi kita jauh lebih menarik dari fakta yang terjadi. Apa tips-tipsnya? Yang pertama, diksi atau kata yang kita gunakan itu bisa menarik minat orang untuk membaca. Yang kedua, hindari penggunaan kata-kata secara berulang kali. Yang ketiga, kalau bisa mencari diksi atau kata yang bisa mewakili banyak interpretasi yang lain. Misalnya daripada kita ngomong tentang matahari sore, yang misalnya sunset saja, kita harus bisa menempatkan diksi atau kata-kata yang bisa mewakili 2-3 kata atau kalimat yang panjang. Saya lebih fokuskan pada narasi ini untuk promosi, kepentingan kita promosi, baik promosi sekolah, promosi UMKM atau usaha kita, promosi tentang objek pariwisata. Karena saya yakin di desa-desa, di kampung-kampung teman-teman itu dia punya potensi, tidak hanya objek pariwisata dalam bentuk lokasi atau tempat, tapi budaya juga. Selain budaya, juga ada produk-produk dari masyarakat lokal yang orang belum tahu sebenarnya. Tanggung jawab sosial kita adalah bagaimana kita membantu mereka untuk mempromosikan produk mereka atau objek-objek wisata yang ada untuk lebih dikenal oleh orang. Medianya apa ya? Media sosial. Kita bisa tulis di Twitter, bisa tulis di Facebook,
bisa tulis di Instagram dan sebagainya. Lalu apa pentingnya narasi? Coba Anda bayangkan, kita pergi ke satu tempat, lupa atau kamera kita rusak, tapi kita dituntut untuk membuat narasi. Berarti pilihan kata atau diksi yang Anda gunakan harus bisa membawa orang itu berada di lokasi tanpa foto. Misalnya, kalau foto kan orang karena dia visual tentu langsung daya tariknya ada. Tapi coba kita bayangkan, kita mempromosi sesuatu tapi tanpa foto, karena misalnya hal-hal teknis, kamera rusak, kamera lupa atau hal-hal yang lain. Di sisi lain kita ditutup untuk saat itu juga kita mempromosikan lokasi itu. Jadi berarti Anda harus membuat narasi yang membuat orang itu bisa berada, bisa seakan-akan dia berada di tempat itu. Sehingga tadi yang saya katakan, gunakan semua panca indera yang ada. Udara sejuk, misalnya tidak apa-apa Anda menggunakan bahasa sastra. Sinar matahari mengambil tubuh, saya melangkah pelan menghampiri lokasi itu. Di sana saya disambut hangatnya, misalnya disambut dengan gemercik air. Jadi seolah-olah hidup suasananya tanpa foto. Bagaimana cara kita untuk bisa membuat narasi yang baik? Yang nulis, selain menulis yang membaca, apa yang harus kita baca? Baca narasinya orang. Kita cari sumber referensi yang bagus. Sekarang kan era digital, kita mudah mendapat sejumlah referensi. Jadi untuk membuat narasi yang baik hanya dua hal saja. Yang pertama menulis, yang kedua membaca. Menulis narasi, membaca narasi orang. Konteks pariwisata sekarang kan UMKM kan lagi hangat-hangatnya. Nah, kita harus hadir di sana dengan poin narasi tadi. Kita mau jual berbagai produk, pisang goreng biasa saja. Tahu isi bisa saja. Dia akan menjadi luar biasa ketika Anda membuat narasi seolah-olah dia itu produk yang baru dan lebih nikmat dibandingkan produk-produk yang sama. Pilihan kata itu harus tepat. Penyusunan narasi itu kalau bisa, kalau Anda menggunakan judul, berarti satu kata membuat orang seribu tanya, dia membuat dia penasaran. Ada kaitannya juga dengan pekerjaan jurnalis. Narasi itu diupayakan juga dia mewakili oleh serta apa yang mau Anda narasikan. Dia itu siapa? Bagaimana? Terus kapan misalnya? Atau di mana saya bisa dapat? Tentang tadi lokasi-lokasi yang difoto, tadi foto tentang pencapaian kita yang ada di Labuan Bajo ini biasa saja. Tapi bagaimana orang yang ada di Sumatera? Seperti yang tadi yang saya sampaikan, pasti ada orang yang bertanya, ini apa ya? Yang ada di foto misalnya, ada lautnya, ada gunungnya. Seandainya foto itu tidak ada caption, tidak ada keterangan foto, pasti bertanya-tanya, dan banyak tanyanya. Ini indah sekali, indah jelas. Tapi orang yang bertanya ini di mana? Itu pentingnya narasi. Walaupun ada keterangan foto kadang-kadang mewakili apa yang kita potret, tapi dia tidak mewakili semua yang ada dalam foto itu. Jadi memang foto itu diupayakan untuk bagaimana caranya foto itu berbicara kepada orang yang melihat. Tapi tidak semua pembicaranya itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang yang melihat. Yang pertama, mungkin salah satu hal yang perlu kita buat dalam narasi, kalau bisa itu objek pariwisata. Anda harus menjelaskan bahwa ke lokasi ini orang harus butuhkan waktu berapa lama. Kalau orang lapar itu apakah di situ ada tempat makan atau kafe? Kalau orang mau minum kopi di situ itu mana? Kalau orang mau inap di situ ada hotel atau misalnya homestay. Kalau orang misalnya mau pingin makan jagung atau makan kelapa, ada atau tidak di situ. Jadi minimal semua yang dibutuhkan oleh wisatawan itu Anda tulis. Karena kita ini menuliskan harus berada pada posisi pembaca. Saat kita menulis, jadi kita tidak lagi sebagai diri sendiri, kita harus sebagai banyak orang.
Sehingga membuat narasi yang baik adalah satu, kalau kita menulis tentang narasi objek pariwisata, maka kita harus berkunjung ke tempat itu, melihat. Kalau kita menarasi tentang sebuah produk, maka kita harus tahu produk itu, kita sudah pernah menikmati produk itu, baru kita membuat narasinya. Hanya pada saat Anda menikmati itu, melihat itu, Anda menjadi diri sendiri. Saat Anda menulis, Anda tidak boleh menjadi diri sendiri. Kenapa? Pada saat Anda menulis narasi, mood Anda lagi tidak bagus, mood Anda lagi sedih, yang tulis dia lagi sedih semua. Iya, kadang-kadang pada saat Anda lagi marah, bisa saja itu berpengaruh. Jadi makanya menulis harus bisa menghadirkan diri orang lain di dalam diri kita, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari pembaca, pertanyaan-pertanyaan dari orang yang membutuhkan apa yang kita narasikan itu paling tidak sebagian besar terjawab. Dan tentang narasi ini banyak teman-teman kakak-kakak wartawan sini yang sering menulis itu setiap saat, baik dalam tulisan berita mereka maupun dalam blog-blog pribadinya. Jadi di sini banyak, ada John, ada Om Peter, dan Joshua, ada Mas, semua di sini ada semua. Jadi nanti kita sama-sama saling berbagi, sama-sama saling berbagi. Teman-teman yang nanti mungkin juga masih ada kebingungan bisa bertanya semua kepada kami. Jadi tadi saya minta kursi teman-teman, teman-teman tolong isikan tempat ini, kita duduk di sini sama-sama. Bisa orang sini, Mas, Om Felix, semua di belakang mobilan, Om Cielo di luar, Om Peter, Om Rob, kita sama-sama di depan. Om Richard, Om Satria, Om Ito, supaya kita bisa saling berbagi. Karena tidak ada yang paling jauh dari membuat narasi. Saat menulis narasi tentang informasi, maka fakta yang diutamakan. Saat menulis narasi tentang imajinasi, maka khayalan Anda yang diutamakan. Jadi sama seperti kita juga menulis tentang berita, sama juga seperti yang tadi kakak bilang, jelaskan tentang point of view. Jadi Anda sebenarnya mau menarasi tentang apa? Apa yang ingin Anda tonjolkan sebenarnya dalam mempromosikan isi ketiga ini? Misalnya, sebenarnya apa? Harus tentukan kira-kira poin apa yang hendak saya promosikan. Mungkin hal-hal umum lainnya itu bisa dimasukkan, tapi di akhir-akhir narasi kita. Lalu narasi itu dalam konteks promosi tadi itu tidak boleh bertele-tele, harus to the point. Bahasa wartawan yang bilang straight news, tapi bisa juga menulis dalam bentuk ujar, bisa. Karena kita kadang-kadang kan pembaca tidak ingin berlama-lama ketika melihat foto ini, banyak ini foto dari sekali. Ini di mana? Kayak sana kita tidak menghabiskan biaya berapa? Saya harus menginap di mana? Lalu saya kalau mau dapat jahit, bagaimana caranya? Lalu saya kalau mau makan, bagaimana caranya? Saya bisa tidak cari pacar di sini. Kira-kira di mana yang saya cantik misalnya? Nah, saya kira itu yang dari saya. Mungkin berikutnya dari Om John, salah satu wartawan TV. Kita nanti berurutan. Nanti teman-teman yang bertanya silakan bertanya kepada kami secara silakan. Televisi ini rumitnya pertama harus on time, tepat waktu, dan selalu ada di TKP tempat kejadian. Tidak bisa lewat dari sekian-sekian waktu menit. Ini momen, kata Pak fotografer itu dan kami di televisi juga bisa jadi fotografer. Kenapa? Karena kadang di foto di televisi itu kalau ditonton, itu kadang beritanya itu hanya mengeluarkan gambar-gambar karena memang wartawannya tidak ada di lokasi. Mungkin wartawan kameranya baterai low bat. Nah, kenapa awal tadi saya katakan bahwa menjadi seorang jurnalis televisi itu pertama yang harus kita siap, pribadi kita tenang atau tidak. Yang kedua, peralatan kita tuh baterai aman atau tidak, memori aman atau tidak, itu sehingga momen-momen itu bisa diabadikan. Nah, pengalaman saya sharing ya, kita sharing, mungkin teman-teman media lain juga nanti bantu kami sharing. Di televisi itu tadi saya bilang, kami mengambil gambar, harus mengedit sendiri,
lalu itu menarasikan, lalu di televisi beritanya tidak bertele-tele, singkat, padat, jelas, akurat, tajam, terpercaya, jelas, clear, dan memenuhi unsur 5W1H seperti yang teman saya katakan tadi. Dalam konteks saya lihat di situ ada kamera. Dalam konteks teknik pengambilan gambar seperti apa yang dijelaskan oleh fotografer tadi, tidak beda jauh. Sekarang, momen apa yang kamu mau liput saat ada di ruangan ini? Bagaimana caranya ketika supaya ruangan ini aku tahu seluruhnya bisa diabadikan soal televisi ya? Nah, itu tergantung nuranimu, segmen kau dan frame itu berapa gerak durasi rekaman yang harus dibutuhkan. Itu juga sangat diperlukan. Saya kembali lagi ke soal narasi. Dari soal frame gambar, itu biasanya gambar visual itu biasanya menceritakan. Jadi menyusun naskah berita televisi, didukung oleh gambar video menceritakan situasi peristiwa yang terjadi. Jadi tidak boleh melenceng dari itu. Nanti dibilang wartawan abal-abal. Nah, tapi tetap berpatok pada 5W1H ya. Dan saya ingin tekankan lagi, menjadi seorang jurnalistik itu jujur, berintegritas, bukan tukang cari muka. Saya tekankan dulu. Karena ketika kita bekerja karena faktor kepentingan boleh. Faktor kepentingan dalam proses apa dulu? Apakah ini pesan sponsor demi pariwara iklan? Silakan. Nah, saya kembali ke televisi. Di televisi ini, televisi ini, momen yang paling berharga kalau kamu nonton Metro TV itu top news Metro TV itu berita-berita gambar yang sangat luar biasa. Kenapa saya tadi tekankan bahwa ketika sebelum Anda turun meliput, kamera yang kita empal Anda di televisi itu pastikan baterai tidak boleh lowbat. Yang kedua, pastikan memori tidak boleh penuh. Pastikan lensa kamera bagian depan itu tidak boleh lembab. Kalau dia lembab, fotonya sedikit blur. Itu fotografer pasti tahu, dia tahu. Kenapa demikian? Karena memang ketika ada momen, saya bicara soal kembali ke berita picture atau top news itu gambar yang terbaik ya. Jadi kalau kami di Metro TV itu di jam 10 malam dan jam 11 itu berita-berita top news dan top picture. Nah, kamera kita kalau meliput satu bencana alam peristiwa bencana alam. Karena memang kebetulan saya sudah beberapa kali ke lokasi bencana dan siaran langsung dari sana. Itu di Adonara, Sumba, Lembata. Yang bencana pernah dengar? Ya, jadi saya turun ke lokasi dan saya siaran langsung dari sana. Jadi kamera kita itu baterai, saya jalan minimal baterai alat shooting harus 2. Harus standby, harus sudah ready to use. Nah, kenapa demikian? Karena kamera ready, kamera harus tepat-tekatan. Dan kalau kita jalan di tabing lereng, peristiwa yang paling top news dan paling menarik adalah ketika kita jalan itu tiba longsor. Jadi kita frame gambar kita biarkan longsor terjadi. Jadi itu yang disebut top news. Karena orang lain tidak bisa mengambil kita langsung. Kalau berita foto, dia masuk foto frame 1, 2, 3 sampai ke bawah. Itu yang disebut gambar bercerita banyak. Tapi pastikan jiwamu tenang, mengambil gambar juga. Kau tenang, tidak ada goyang-goyang di televisi. Goyang-goyang di televisi, kecuali kau dalam situasi perang. Berlari ke pihak di kanan. Lalu yang berikut, teknik-teknik pengambilan video. Video kalau mau yang ada itu kalau kita di televisi itu kan, kalau di kantor beritanya saya itu setiap hari pakai proyeksi kerja. Hari ini, minggu ini segmennya apa? Jadi umpamanya kita meliput sebuah peristiwa demo, seperti kemarin saya kasih contoh sederhana, demo di kantor bupati yang orang rusak pagar itu. Saya terlambat, tapi ternyata teman saya itu mengambil frame gambar yang memenuhi standar televisi. Frame yang dikatakan frame itu durasi. Durasinya itu apakah sampai dengan half lifetime tidak?
Jadi ternyata teman saya itu mengambil durasi yang sangat pas, dan akhirnya ditayangkan juga. Itu kalau di televisi. Nah, soal teknik tadi ya. Lalu saya mau ingin menceritakan juga bahwa Anda di ekowisata. Tahu tentang ekowisata? Apa itu? Bagaimana? Itu saja. Tidak ada tambahan lain. Ada kegiatan yang berkaitan dengan Yang berhubungan dengan alam. Baik ke habitat botani, apalagi ya bisa. Jadi kamu kesal begini. Kalian itu Pak Guru di belakang itu junior saya yang baju putih itu bendera dulu guide. Jadi ketika bicara soal ekowisata pertama menjadi seorang guide sama juga dengan seperti seorang jurnalistik, seperti yang dijelaskan oleh Pak Servan tadi, bahwa pertama pengenalan lingkungan itu penting. Pengenalan lingkungan tidak saja karena kau bilang kau guide atau kau datang, bagaimana kau tidak kenal lalu kau bisa jelaskan ke wisatawan. Yang kedua, soal jadi guide itu sama juga seperti seorang wartawan. Dia harus menjelaskan apa yang terjadi. Umpamanya komodo, jadi komodo kenapa sampai menjadi begini? Dia juga berapa total jumlah populasi dia jelaskan. Begitu pun sebagai wartawan dia harus menjelaskan apa adanya. Tidak bisa tambah-tambah. Kalau bumbu-bumbu itu tambah bumbu narasi bahasa itu, kecuali itu feature, tulisan feature. Lalu yang berikut, tadi saya sebut soal editing ya. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya bagi dan share ke adik-adik, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pers Nasional tahun 2022. Jadi saya lihat pantau dari tadi, suasana di sini sudah tidak kompak antara mata dan pikiran. Jadi apa jadinya? Ngantuk. Ketika tanya tentang ekowisata, saya lihat begini ada berapa orang, langsung cari ke Ibu Kepsi. Sudah mulai jam ini. Makanya begitu banyak dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, ada Kakak Bondan, ada Kakak Servan, dan juga yang terakhir tadi ada Kakak Joro yang dari Metro TV. Kalau saya, nama saya Siprian Robi, panggilannya Robi. Kalau ketemu di luar sana panggil saja Kakak Robi. Tidak boleh tambah. Apalagi kalau panggil Om dengan kaki itu saya tidak mau jawab. Ingat ya. Dan kita di sini antara kakak dan adik. Jadi untuk ada namanya keakraban, tentunya ada komunikasi yang bagus. Saya dari media Flores Editorial. Kalau ada yang membaca di Facebook atau di grup WA tentang media Flores Editorial yang ada di Labuan ini, maka saya sebagai wartawan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan begitu banyak kegiatan literasi sekarang. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa pentingnya literasi itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mengambil gambar dan mengupload gambar itu ke media sosial seperti Facebook. Karena zaman sekarang ada Anda mengupload foto di Facebook langsung captionnya ke atas senggol dong. Kira-kira apa yang mau disenggol ini? Kalau seandainya kita tahu tentang literasi, berarti kita bisa menguraikan foto kita itu seperti apa, dan sehingga ada orang yang komentar. Kalau kita mengupload foto dan caption di atas senggol dong, jawabnya di bawah. Jawaban teman-teman ya, teman-teman sekumpulannya ada deh, sama ya virus. Untuk kalau kalian minta senggol sama cowok atau cewek tidak jadi soal. Tapi kalau seandainya kalian minta senggol sama kendaraan, hati-hati. Langsung bilang terakhir apa? Salam sambutan. Jadi sekian dulu dari saya. Untuk ada
Terima kasih. Tidak salah kita usulkan dia duluan tadi untuk menghidupkan suasana di kelas. Karena saya lihat ada yang sudah ngantuk. Saya mulai dengan perkenalan. Nama saya Felix Jambu. Saya di Labuan Bajo. Sebelumnya di TVRI dan sebelumnya lagi di Posupa sama. Saya tinggal di Kampung Warsawi, Cincaulang, daerah wisata. Yang pertama-tama saya harus berterima kasih pada Ombodan karena kuliah gratisnya hari ini tentang fotografi. Tadi saya sudah presentasi di belakang Ombodan, mengingatkan saya dulu ada sharing fotografi dari Kapolres. Dia bilang begini, antara wartawan dan fotografer itu sama. Dia adalah pelukis. Kalau fotografer itu dia melukis dengan cahaya, kalau wartawan melukis dengan kata-kata. Tapi materinya sama, yakni fakta. Fotografer dia melukis fakta itu dengan cahaya. Kalau tidak salah, kemudian tadi saya tertarik ngomong tentang akurasi waktu dengan posisi. Mungkin dalam kaitan dengan ini, kalau pagi, siang, sore itu kan cahayanya berbeda, sehingga kita mempertimbangkan waktu itu secara baik. Kalau pagi kuantitas cahaya seperti apa, dan itu juga menentukan kualitas gambar. Sementara wartawan sama, dia melukis fakta itu dengan kata-kata. Tadi pagi saya sedikit memberi renungan kepada teman-teman tentang kata. Karena apa? Menjadi pekerjaan seorang wartawan itu bermain dengan kata-kata. Setiap hari dia melukis realitas itu dengan kata-kata, membentuk kalimat. Tetapi bahwa sadar kami ketika kami memilih kata-kata itu dia tidak mewakili realitas secara keseluruhan, karena realitas fakta itu kompleks. Sama halnya dengan teman Bondan, ketika dia mengambil gambar, dia tidak mewakili seluruh realitas yang dia lihat, sehingga dia harus pindah posisi untuk mengambil fakta-fakta yang menurut perspektifnya itu bagus. Demikian juga dengan wartawan, pilihan katanya untuk melukis realitas juga itu ditentukan oleh posisi dia itu di mana. Sehingga ada ungkapan yang begini, kata itu dia tidak mengungkap realitas. Teman-teman wartawan bisa dengar, di kata itu dia tidak mengungkap realitas, tapi justru dia menyembunyikan realitas. Kenapa? Karena kompleksitas realitas fakta yang dilukiskan oleh wartawan, dia memilah dengan kata, sehingga dia menentukan fakta yang mau dipublikasikan itu sudah ditentukan oleh wartawan, sehingga dia mengabaikan realitas yang lain. Kemudian selanjutnya soal bahan pemberitaan itu seperti yang saya bilang tadi, itu fakta. Saya hanya memberi gambaran umum tentang menulis berita itu seperti kita memasak nasi. Yang pertama memasak sayur atau apalah, menu-menu apalah. Tapi yang pertama kita mempersiapkan apa yang mau kita masak. Dan setelah kita tahu apa yang mau kita masak, bagaimana kita akan memasak. Dan begitu juga soal menulis. Yang paling utama kita tahu kita menulis itu akan kita pelajari. Yang penting bahwa kita memiliki apa yang mau dideskripsikan atau seperti apa mau ditulis. Tapi yang paling penting bahwa kita memiliki apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain melalui tulisan kita. Untuk memperdalam nanti secara teknis bagaimana kita menangkap apanya, bagaimana kita membuat teknis judul atau menulis berita ini, kemudian bagaimana membuat angle apa segala macam, nanti teman-teman yang lain bisa bertanya di sesi diskusi nanti. Terima kasih. Halo, selamat siang untuk kita semua. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, jadi sebenarnya status saya WNI, warga negara Indonesia. Kebetulan
7 tahun menghabiskan waktu di Timor Leste, 20 tahunnya di Kota Kupang, kurang lebih 3 tahun sudah bertugas di Manggarai Barat. Bagi saya soal pekerjaan menulis, narasi dan lain sebagainya, saya lebih kecenderungannya, kalau teknis saya sudah dibicarakan oleh kawan-kawan senior semuanya, pesan dari pemimpin redaksi saya. Kebetulan tempat ini di kabupaten ini bukan kabupaten pertama bertugas, sebenarnya sudah di beberapa daerah, ini tempat keempat untuk bertugas. Jadi pesan dari pimpinan redaksi. Jadi bos atau pimpinan kami tertinggi di dalam redaksi itu dari pimpinan redaksi. Jadi dia memberikan pesan saat kita meliput dan sekembalinya. Dia kasih pesannya satu, penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Kawan-kawan mungkin silakan bertanya ke mungkin kayak Bona, sudah berapa banyak buku yang beliau beli, sudah berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk berdiskusi dengan orang lain, sudah berapa banyak uang yang dia habiskan untuk membeli kuota, untuk menonton baik itu video secara online, YouTube, dan mengikuti seminar dan lain sebagainya. Jadi peningkatan kapasitas internal atau kemampuan pribadi yang selalu di-upgrade itu akan menunjukkan kualitas dari teman-teman. Jadi bagi saya tidak begitu efektif kalau hari ini teman-teman hanya mendapat gambaran umum dari Bona, dari kawan-kawan sekalian, tanpa ada usaha selanjutnya dari sini untuk mencari tahu kira-kira apa yang menarik atau hal yang perlu saya pelajari seperti apa. Teman-teman sudah kelompok literasi kan? Apa namanya? Oke. Di dalam kelompok literasi ekosentris, bagi saya pengalaman saya terkait literasi bukan hanya sekedar kita membaca, kita menulis, gitu. Tetapi actionnya sampai pada perubahan perilaku atau tindakan. Nah, besar harapan saya untuk adik-adik nantinya, kami ada semua di sini nih. Silakan ada waktu, kayak Bona juga ada. Masih butuh informasi sharing apa dan lain sebagainya, bisa nanti kita bisa bertukar nomor untuk berbagi pengalaman. Karena bagi kami motivasi cukup lah, maksudnya yang menjadi pendasar untuk bisa bertahan dalam profesi ini soal motivasi dan kecintaan. Passion kami di sini. Rata-rata teman semua tidak ada linear, mungkin yang sekitar 2 orang wartawan di Kabupaten Manggarai Barat yang linear. Jadi mereka mengambil spesifikasi ilmu komunikasi, jurusan wartawan, jurusan jurnalistik, dan bekerja sesuai itu. Sisa yang lain, kita coba halo tuh. Ada yang filsafat, ada yang teknik mesin, ada yang guru. Saya sendiri misalkan administrasi negara, ada yang jurusan lain. Tetapi nimbrung ke sini dengan banyak teman-teman yang tidak. Tapi bisa juga sampai pada titik ini. Jadi bagi saya, harapan besar saya teman-teman nantinya bisa menjadi generasi penerus dan wartawan. Generasi wartawan tidak hanya habis kami. Generasi fotografer juga tidak hanya habis di Bona, sehingga kita mampu mewujudkan pernyataan dari Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kita menjadi orang Manggarai, ya kita menguasai tempat ini dalam artian yang kita jual di sini adalah skill, yang kita jual di sini adalah kemampuan, sehingga saat orang mau menggunakan atau memakai jasa kita, itu adalah kemampuan yang kita jual di situ. Bukan dari kita menjual diri, bukan dari kita melakukan praktik-praktik yang tidak baik. Bagi saya poin-poin kalian di situ. Selamat belajar, kesempatan teman-teman selanjutnya pasti masa depan yang cerah itu semua akan kami doakan. Demikian. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang. Sudah bukan? Sudah. Selamat siang. Siang. Oke, perkenalkan saya Iqbal, wartawan Pos NTT dari Lembor. Nanti teman-teman yang belum pernah atau melihat atau berteman dengan saya di Facebook bisa nanti ditambahkan nama Facebooknya Iqbal Betres. Silakan teruskan. Jadi baik, saya hanya menambahkan sedikit terkait beberapa hal yang sudah disampaikan oleh semua rekan-rekan tadi. Saya lebih fokus atau konsentrasi kepada soal foto jurnalistik. Jadi kalau teman-teman klik atau melihat sebuah berita, pasti disertai dengan sebuah gambar. Dalam gambar atau foto jurnalistik itu memberikan suatu pesan atau menambahkan informasi dari sebuah isi berita.
Dalam foto jurnalistik juga itu merupakan gambar ataupun informasi yang disampaikan kepada teman-teman pembaca atau para pembaca itu secara visual. Jadi manfaat atau fungsi dari foto jurnalistik itu memberikan tambahan dari sebuah informasi atau berita. Contoh, kalau berita sedih, misalnya seorang bayi atau sebuah rumah terbakar, maka foto yang disajikan adalah benar-benar fakta rumah terbakar, gitu. Tidak bisa di situ kalau dalam berita disampaikan rumah terbakar, di berita itu ditampilkan sebuah foto seorang perempuan yang sedang senyum, itu sudah bertentangan. Jadi intinya foto jurnalistik itu adalah memberikan satu gambaran atau penjelasan ataupun informasi secara visual kepada pembaca untuk menerangkan atau menegaskan satu informasi atau berita. Saya kira itu saja dari saya. Sekian, saya Selamat siang. Saya dulu perkenalkan, saya Satria, saya dari dulu sama Pak Guru sudah meneruskan kepada teman-teman. Sepertinya teman-teman ini bahwa teman-teman di kegiatan hari ini mau bilang jadi wartawan. Sebenarnya bukan. Output dari, maksudnya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya teman-teman bukan mau jadi wartawan sebenarnya. Tapi begini, sekolah ini sekolah pariwisata. Sekarang besok tahun akan datang lagi. Promosi wisata itu pakai sistem digital. Coba teman adik-adik berpikir, mengingat masing-masing desa itu ada potensi apa desa. Misalnya dari belak terus coba perhatikan sampai sekarang pun belum ada yang menulis tentang bisnis wisata itu. Yang menulis paling-paling orang penulis dari luar ketika mengunjungi Istana Ular, dia menulis soal Istana Ular. Tetapi masyarakat di dalam, masyarakat desa, misalnya di desa desa Galang, terus desa Batu Cermin, terus desa Liandara, desa-desa wisata. Jadi mereka belum mampu mengelola destinasi wisata yang ada di desa itu. Itu karena apa? Karena masyarakat di situ, karena yang sekolah SMK ada di situ, mereka tidak mampu bagaimana cara mempromosi destinasi wisata itu. Jadi orang di kampung saya itu belum mampu menulis tarian saksi dan sebagainya, sehingga yang menulis ya orang dari luar. Jadi nanti itu saya harapkan kegiatan ini teman-teman harus berpikir bahwa 5 tahun lagi adik-adik selesai sekolah itu tidak pakai baju untuk promosi wisata, menjual paket perjalanan wisata, menjual paket itu pakai foto dan pakai tulisan. Itulah yang maksud dari kegiatan hari ini, supaya di otaknya kalian semua sudah mengerti bagaimana cara mengambil foto yang baik dan menulis narasi yang baik. Seperti yang pemateri soal narasi tadi itu Kakak Sevan, itu dia menjelaskan soal pemilihan kata diksi. Nah, coba adik membuka bagaimana diksi tentang berwisata. Jangan menulis memamer diri. Misalnya kita menulis soal ke Istana, kita menulis untuk memamerkan diri bahwa kita pernah ke sana pakai mobil merek apa, misalnya. Jangan sekali-sekali menulis seperti itu, tetapi kita menulis sebagai daya tarik apa yang ada di situ. Misalnya nanti bisa Salman Sakula, terus ke sana, misalnya. Maksudnya tidak tulisan kita itu bagaimana kita mempromosikan objek wisata itu untuk bisa menarik orang. Jadi maksudnya kalian semua yang kelas 1 itu harus sudah di otak kalian bahwa pemasaran perwisata itu seperti itu. Seperti misalnya tadi yang kembali lagi desa wisata, ada 98 desa wisata kita hari ini. Hanya berapa desa saja yang mampu, yang bagus mengelola. Itu karena apa? Tidak ada orang di desa itu yang mampu menarasikan potensi desanya.
misalnya gola apa itu gola sampai sekarang masyarakat di sana itu kerjanya marketing dari jalan dari rumah ke rumah jual. Padahal sebenarnya kalau misalnya di sana itu ada anak yang bisa menulis narasi tentang gola itu tanpa dia berjual keliling administrasi itu sih orang bisa membeli kertas, tanpa ketemu masuk barang dikirim dan sebagainya. Saya menginginkan teman-teman yang sekolah disini itu harus bisa menulis, mengambil foto yang baik. Coba yang tadi foto-foto menarik tadi sebuah komponen kalian membuat itu menarik sekali. Maksudnya semua foto itu menggambarkan banyak hal di situ. Dia ada historinya. Foto itu kan langsung kita harus ke situ. Itu saja masukan saya kepada Anda supaya paham. Maksudnya tadi bukan kami mengatakan mulai waktu, bukan kalian masih bekerja di industri pariwisata yang nanti bekerja di kantor-kantor perjalanan, dan kalian harus punya kemampuan mempromosikan destinasi wisata atau menjual perjalanan wisata kalian itu dengan sistem digital dan isi-isinya yang menarik. Karena kalian tahu nanti itu pertarungan tahun 2020 dan rusak secara sudah karena kan dari rusak pada pemilikan yang dilakukan. Saya sejak tahun 2021 itu dunia saya berjuang kalau menjadi cetak khususnya media harian. Jadi saya juga sampai sekarang pun media cetak, jadi saya berjuang pasti tidak banyak omong sih gambaran satu soal media cetak ini. Bagaimana menjadi sebuah media berita yang memiliki media cetak fisik itu kita baca. Prosedurnya dari awal gambaran singkatnya bahwa awalnya pagi rapat wartawan untuk liputan di pagi apa yang perlu diwawancara terkait isu yang lagi hangat. Belum ikut siang wartawan pulang rapat lagi untuk menentukan hal apa yang menarik di situ. Selanjutnya mengutip dalam naskah berita, oleh dalam berita. Selanjutnya malam redaktor yang kedua. Itu redaktor sendiri melihat dari sekian berita yang naik yang dihasilkan oleh wartawan lapangan, hal yang menariknya apa yang kira-kira bisa ditentukan untuk jadi perkara depan. Selanjutnya redaktor mengelola dalam berita, melihat naskah berita lalu memberikan kepada layout dalam produksi untuk naik dalam surat media dalam desain lengkap dengan fotonya. Kalau foto terkait dengan foto tadi itu dalam dunia